Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat mesin virtual server VoIP. Nah, di sini kita tambahkan mesin virtual baru untuk server VoIP. Selanjutnya untuk tipe daripada iOS kita pilih Linux. Kemudian untuk selanjutnya kita next. Nah, untuk ukuran RAM di sini kita gunakan 1 GB karena RAM di komputer host saya juga minim, jadi saya gunakan untuk virtual 1 GB. Selanjutnya untuk pembuatan hard disk virtual. Nah, ini kita pilih yang create a virtual hard disk. Selanjutnya di sini tipenya PHD virtual hard disk. Ukuran daripada hard disk ya. Di sini kita tentukan secara dynamical alokasi agar nantinya bisa kita kurangi atau kita tambah kapasitas hard disk pada virtual yang akan kita gunakan tersebut. Secara default kapasitas hard disknya ini 8 GB. Nah, di sini saya naikkan 1 kali lipat menjadi 16 ya, 16 GB. Kemudian kita tekan tombol create. Nah, sampai di sini untuk mesin virtual yang akan kita gunakan untuk virtual VoIP atau server VoIP ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk memasukkan ISO daripada si server VoIP yang akan kita gunakan. Kita masuk ke menu setting, selanjutnya ke menu stroke. Nah, di sini kita pilih empty. Nah, bagian optical drive ya. Di sini kita cari lokasi daripada penyimpanan ISO server VoIP yang akan kita gunakan. Kali ini saya menggunakan Treebox versi 2804. Nah, jadi ini adalah ISO daripada server VoIP Treebox ya. Kemudian kita open. Selanjutnya kita tekan tombol OK. Nah, kita akan menjalankannya dengan menekan tombol start. Kita tunggu prosesnya. Ini dia sudah berjalan. Nah, ini adalah tampilan utama daripada server atau iOS-nya Treebox tersebut. Nah, ini akan kita lakukan instalasi server. Selanjutnya di sini ada perintah menekan tombol enter. Kita tekan enter. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Ini proses instalasinya agak sedikit lama ya, jadi kita sabar menunggunya. Sambil menunggu kita siapkan secangkir kopi. Nah, kemudian ini ada konfigurasi untuk keyboard ya. Keyboardnya kita menggunakan layout keyboard ini US. Kemudian kita next kan tadi. Ini proses instalasi daripada keyboard juga ya. Kemudian di sini ada konfigurasi time zone. Waktu zonasi kita di Indonesia itu Asia Jakarta karena kita berada di Indonesia bagian barat. Ya, jadi kita cari di sini Asia Jakarta. Nah, untuk password ya, saran saya ini gunakan password yang lebih gampang kita ingat ya, agar kita tidak lupa untuk masuk ke sistemnya atau melakukan konfigurasi nantinya di Treebox ini, kita tidak lupa password. Jadi saran saya gunakan password yang gampang diingat ya. Nah, kemudian dalam pembuatan password ini juga karena ini hanya sebagai latihan, kita gunakan password yang simple saja.
Untuk pengisian password di dua kolom ini kita gunakan password yang sama ya. Jadi password kolom yang atas dengan password konfirmasi dia harus sama. Oke, kita tunggu nih proses instalasinya. Jadi ini sedikit agak lama ya. Sambil menunggu kita sambil menyeduh kopi biar tidak terlalu bosan. Installernya agar nanti pada saat kita restart tidak kembali ke tampilan installer Facebook. Nah, ini saya matikan dari menu device, optical drive, kemudian checklist di Tripbox-nya ini dihilangkan. Kita cek kembali apakah sudah hilang checklistnya. Nah, selanjutnya kita restart tampilannya. Di sini kita pilih Tripbox Base. Kita tunggu prosesnya, proses booting daripada si OS Tripbox ini. Nah, ini proses bootingnya cukup lama ya. Jadi dia masih membaca perangkat baik itu software dan hardware yang ada di OS tersebut. Ya, jadi perangkat apa saja yang sudah terinstall, drivernya, kemudian softwarenya juga apa saja yang sudah terinstall. Nah, ini proses checking. Keterangannya oke semua, ya berarti semua perangkat baik hardware dan software ini sudah terinstall dengan baik. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi nanti kalau misalkan ada pack software yang tidak terinstall, ya dia akan memberikan notifikasi error. Ya. Jadi di pack mana yang error dia akan kasih informasi. Tapi kalau dia berjalan dengan normal, ini dia akan terus lanjut ya. Pembacaannya itu langsung lanjut aja, tidak ada masalah. Oke, ini dia sudah standby. Nah, di sini ada link URL untuk mengakses server Tripbox ini melalui web GUI. Oke, ini dia sudah standby. Nah, di sini ada link URL untuk mengakses server Tripbox ini melalui web GUI. GUI itu tampilannya lebih user friendly ya. Jadi kita lebih gampang, tidak lagi menggunakan script atau kode-kode di server ini, tapi kita tinggal melakukan klik ya, tinggal kita baca, kita mau buat konfigurasi apa melalui
web GUI ini lebih simple. Nah, selanjutnya kita akan login dulu ke tampilan Tripbox ini. Kita mau konfigurasi networknya untuk merubah alamat URL defaultnya sesuai dengan topologi jaringan yang sudah kita siapkan. Baik, di sini kita akan login ke dalam sistem server ini. Untuk user loginnya itu root, passwordnya ini yang kita buat tadi di awal. Nah, jika ada kesalahan dalam pengetikan password, dia akan kasih notifikasi. Nah, ini passwordnya berhasil ya. Di sini kita akan langsung konfigurasi networknya untuk merubah alamat URL. Jadi kita ketikkan di sini setup. Kemudian kita dihantarkan ke tampilan networking. Kita pilih network konfigurasi, kemudian edit device. Nah, karena kita menggunakan satu Ethernet, jadi yang terbaca di mesin ini hanya header 0. Jadi kalau kita pakai lebih dari satu Ethernet, akan terbaca header-header yang lain gitu. Nah, baik, konfigurasi ini kita untuk name dan device ini kita defaultkan, kemudian kita masuk ke DHCP. Ini bintangnya kita hilangkan dengan cara menekan tombol space di keyboard. Static IP kita isi. Di sini saya menggunakan IP kelas C 192.168. Kita gunakan di sini 20.1. Kemudian untuk netmasknya 255.255.255.0. Default gateway IP-nya ini kita kosongin ya. Jadi kita tidak perlu pakai default gateway IP. Karena nanti 192.168.20.1 itu yang akan kita jadikan default gateway IP di sisi kliennya. Oke, selanjutnya kita ke tombol OK. Next, kita save. Next, kita save and quit. Quit. Kita akan merestart konfigurasi network yang sudah kita lakukan. Cara merestartnya itu kita ketikkan scriptnya. Ya, scriptnya kita ketikkan garing etc garing init.d garing network restart. Kemudian enter. Proses network restart sedang berlangsung. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya setelah network kita restart, untuk melihat apakah konfigurasi IP-nya berhasil atau tidak, ini mesinnya akan kita restart juga. Jadi cara simpelnya itu kita langsung ke menu mesin yang ada di tampilan, menu mesin, kemudian restart. Nah, kita tunggu proses bootingnya. Oke, nah ini tampilan loginnya. Di sana bisa kita lihat untuk alamat URL itu sudah berubah ya, sesuai dengan IP yang kita konfigurasi tadi. Nah, sudah berubah di IP yang tadinya 10.2. Sekian-sekian, sekarang sudah berubah menjadi 192.168.20.1. Nah, oke, kita akan uji coba ya. Kita lakukan ping terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita konfigurasi dulu di network and sharing center-nya.
Kita masuk ke menu control panel, kemudian di network and internet, selanjutnya network and sharing center. Nah, di sini kita akan konfigurasi IP di VirtualBox host only networknya. IP-nya akan kita rubah ya. Kita sesuaikan dengan yang ada di server VoIP tersebut. Nah, di sini saya gunakan IP hostnya itu 192.168.20.2. Kita oke, ya, oke. Kemudian kita coba lakukan pemanggilan ke IP server VoIP melalui CMD yang ada di komputer host. Kita coba ping ke IP 192.168.20.1. Nah, ini prosesnya masih gagal. Ada satu konfigurasi yang belum kita lakukan untuk menghubungkan komputer virtual dengan komputer host. Nah, kita kembali dulu ke VirtualBox-nya. Kita masuk kita pilih nama mesin yang ada di VirtualBox, kemudian klik menu setting, ke network. Nah, di adapter 1 ini kita arahkan ke host only adapter, ke header VirtualBox host only adapter. Nah, selanjutnya oke. Kita coba ping lagi. Nah, hasilnya juga masih sama ya, masih timeout, jadi belum terbaca. Nah, ini server kita restart dulu. Oke, kemudian kita kembali ke CMD. Kembali ke CMD, kemudian kita coba ping lagi ke IP server Tripbox ya, apakah berjalan. Nah, ini sudah terhubung ya, jadi sudah replay. Kita coba akses melalui Google Chrome. Kita ketikkan 192.168.20.1. Nah, sampai sini untuk server Tripbox sudah bisa kita akses melalui web GUI. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi pada sisi klien untuk menambahkan klien, yaitu melalui tampilan web GUI Tripbox ini. Oke, baik, sampai sini proses instalasi server VoIP menggunakan OS Tripbox. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.